Orang pacaran sama orang nikah beda. Teman-teman juga butuh asupan, kan? Apa sih resolusi jomblo? Komunitas Yuk Ngaji Balikpapan mengadakan kegiatan kajian Islam untuk anak muda yang dikemas dalam acara Saturday Night pada Sabtu malam 28 Januari 2023 Ba'da Isya. Buat teman-teman yang udah ngejawab tadi, mas-masnya, mbak-mbaknya. Acara yang digelar di pelataran Masjid As-Salam, Komplek Perumahan Wika ini dikunjungi sekitar 100 peserta dari undangan komunitas anak muda di Balikpapan dan jamaah masjid yang bergabung seusai melaksanakan sholat Isya sampai dengan pukul 22 WITA. Tadi ngomongin hadis tentang bagaimana kita bakal. Memang sejatinya beriman itu, rukun iman itu kita harus mengenal, kan gitu. Kita harus tahu. Harusnya kita tuh berislamnya bukan Saturday Night gelaran perdana dengan tema Resolusi Jomblo menghadirkan pembicara yang akrab disapa Angga dan Rega yang juga sebagai pembina YNB membahas tentang permasalahan yang kebanyakan dialami oleh anak muda dan bagaimana cara menyikapinya. Seperti fenomena yang terjadi baru-baru ini, di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Ponorogo mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jawa Timur, Anwar Solikin mengatakan mereka yang mengajukan dispensasi nikah mayoritas karena hamil di luar nikah. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sehingga kasus seperti ini marak terjadi bukan hanya di Ponorogo, dikutip dari laman Republika. Pemberitaan masalah ini membuat kelompok YNB terinspirasi untuk mensosialisasikan hal-hal yang mestinya dihindari seperti hubungan di luar nikah atau pacaran yang bahkan sebenarnya sudah dilarang dalam hukum atau syariat Islam. Terkait dengan tema resolusi jomblo dan fenomena yang terjadi tersebut, Angga menyebutkan bahwa tidak masalah dengan menikah muda, akan tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk ke jenjang pernikahan, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, saran saya ikut di Yuk Ngaji, termasuk ada kajian kalau di teman-teman Ahwat itu setiap Sabtu sore ya. Setiap Sabtu sore ada kajian yang memang ngebahas tentang hal dari mulai ngomongin Islam dari dasar. Nah, pentingnya punya circle seperti ini tuh ya seperti itu. Jadi kita akan mengenal, kan gitu. Maksudnya persepsi kita tuh lahir karena informasi yang kita punya, kan gitu. Tentang informasi yang kita punya. Nah, seringkali informasi kita yang kita punya tuh kita tidak tahu apakah ini standarnya benar secara hakiki atau benarnya hanya abstrak. Maka terkait dengan perintah Allah tentu kita sudah paham. Dengan taat beribadah sesuai rukun Islam, menjalankan sunnah, dan menghadiri kajian-kajian seperti ini yang menambah wawasan tentang agama Islam, kata pria yang akrab disapa Kang Angga ini. Kemudian menjauhi segala larangannya. Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Ponorogo, maka Allah telah melarang umat manusia untuk menjauhi perbuatan zina. Apalagi berpacaran yang jelas-jelas sudah pasti dilarang dalam hukum Islam, karena hanya menimbulkan kesengsaraan. Dan jika ingin mendapatkan kebahagiaan, tentunya kita patut meminta kepada Allah yang menciptakan kebahagiaan tersebut. Dalam hal ini, jika ingin menikah, ya dengan ta'aruf sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, ujar Kang Angga. bukan gitu. Kayak sebelah saya ini tuh begitu habis nikah, tiap hari tuh update statusnya tuh dimasakin istrinya, semua pamer terus, ya kan? Entah itu maksudnya sombong atau apa. Dalam kesempatan yang sama, Rega bercerita tentang pengalamannya dalam mencari pasangan. Pertama, kita harus meluruskan niat bahwa kita menikah ini semata-mata mengharapkan ridho Allah, ucap pria yang belum lama ini melepas masa lajangnya. Kemudian bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang positif, seperti Yuk Ngaji Balikpapan ini. Tidak ada ruginya, malahan kita akan mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita ke depannya, ucap Rega. Sudah pengalaman 20 tahun, akhirnya ada kakek-kakek datang terus bilang, nak biar saya bantuin. Oh nggak usah pak, saya montir 20 tahun. Jadi dia dengan sombongnya terus memperbaiki sampai 1 jam kemudian akhirnya dia menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Joni ya? Ya, betul sekali. Bang, ini acara apa Bang ya? Ini adalah acara Saturday Night. Jadi acara ini memang dikemas untuk anak-anak.
Dari komunitas Dari komunitas Yuk Ngaji Balikpapan. Yuk Ngaji Balikpapan. Iya. Ya oke. Tujuan acara ini apa sih Bang kok diadakan gini Bang? Ya, sebenarnya tujuan acara ini adalah yang pertama adalah untuk membangun kebersamaan kita anak-anak muda. Kemudian mereka juga di sini kongko atau nongki gitu ya, sambil belajar, dan mereka pun juga tidak hanya belajar tapi juga sambil belajar sambil nongkrong juga ada cemilan-cemilan yang tersedia. Gratis Bang ya? Untuk cemilannya gratis, ngopi, cemilannya semuanya gratis, kita gratiskan. Ya oke. Ini acara ini yang pertama kali atau yang keberapa kalinya nih Bang? Nah, untuk Saturday Night kali ini udah yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Yang pertama itu pekan lalu. Oh iya. Tempatnya sama Bang yang. Nah, untuk saat ini tempatnya masih di Masjid As-Salamika sama, dan next time mungkin kita bisa ke masjid-masjid yang lain juga gitu. Oh, roadshow gitu Bang ya? Ya, bagi kalian yang ingin mengetahui informasi dan kita update dari kami, silakan follow akun Instagram dan Facebooknya Yuk Ngaji Balikpapan. Jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disandingkan dengan Lalu ditemani oleh sahabatnya. Salman Al Farisi. Iya. Ya, Salman Al Farisi kan orang Persia ya, orang As-Safan. Karena dia ini orang yang baru masuk gitu di Madinah, dia sudah target ini. Oh, ini Ahwat harus kulamar. Jadi kalau udah ngelihat Awad gitu ya, Dia suka lamar. bukan PDKT, scroll anunya IG-nya. Tapi kan harus kenal dulu Kang, sifatnya gimana. Harus tahu dulu. Orang pacaran sama orang nikah beda. Nggak sama Mas, nggak. Kalau ini nih, kalau ada bapak-bapak sini coba tanya. Pertama kali nikah, hari pertama kentut istrinya. Nyaring lagi kentutnya. Di depan tamu lagi. Apa jawaban suaminya? Apa? Ya palingan senyum aja. Senyum. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun kentut, nggak ada tamu, kentut aja gitu. Apa katanya? Beda. Kamu nggak tahu ya. Oh beda Pak. Kalau saya sama istri saya begitu saya kentut, istri saya langsung nyium. Kurang asin. Ini bahasan bapak-bapak. Kita anak muda dengerin ini. Salman Al-Farisi lanjut. Jadi dia mengumpulkan bekerja keras untuk mengumpulkan mahar sebanyak-banyaknya untuk perempuan idamannya. Karena dia takut gitu maksudnya. Karena dia takut, malu, nggak tahu adat istiadatnya kaum Ansar, orang-orang Madinah. Ketemulah sama Abu Darda. Hai Abu Darda, apa sahabatku? Aku mau kamu menemaniku melamar seorang gadis. Barakallah, kata Abu Darda. Sahabatlah mereka berdua, ketuk tek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dua sahabat Nabi yang mulia. Kalau Salman Al Farisi punya keistimewaan. Kenapa? Karena dia diperebutkan oleh orang Madinah sama orang Mekah. Punya keahlian. Sampai Nabi katakan, ini adalah ahlul baitku, keluargaku. Siapa yang nggak mau nikah sama keluarga Nabi? Pasti banyak. Pasti mau kan? Mau. Tapi ceritanya beda, memang perempuan beda ya. Iya. Perempuan tuh unik. Jadi masuk Jalan sendiri. nggak tahu ya kalau ceritanya Mas Samran gimana. Tapi ini Salman Al Farisi. Ada keperluan apa, wahai sahabat Nabi? Masuklah Abu Darda, karena dia yang sebagai orang yang mewakili. Iya. Masuk, keperluan kami wahai ayah si Fulana, bahwa ada sahabat saya Salman ingin melamar anak atau putri dari bapak. Alhamdulillah. Tetapi dari bahasanya, saya senang dengan hal ini. Tetapi yang paling menentukan keputusan adalah putri saya. Putrinya senyum di belakang itu. Senyum. Akhirnya dilirik oleh bapaknya. Gimana jawabannya nak? Dia colek ibunya. Ibu aja yang bilang. Apa kata ibunya?
namanya juga ibu-ibu kali ya. Kalau Salman Al Farisi yang melamarnya, maka mohon maaf, lamaran kami tolak. Di depan seorang Saya nggak tahu kalau Mas Samran di situ mungkin gantung diri kali. kita juga langsung gantung diri Ustaz. Kalau Salman Al Farisi yang melamar, maka kami tolak. Kena mental. Kena mental langsung. Bukan hanya itu, yang lebih buruk dari itu adalah Ada terusannya ya? terusannya. Akan tetapi jika Abu Darda yang melamar, maka akan putri kami akan menerimanya. Coba. Dia yang tadinya awakilin, malah dia ditikung sekali. Ya, Ini istilah zaman sekarang apa, pagar makan tanaman. dikelo Ustaz. Walaupun kan dia bukan ikut, beda konteks kan. Kalau sekarang mungkin udah baku hantam. Tapi hebatnya malah Salman Al Farisi malah memberikan mahar yang udah diberikan kepada Abu Darda untuk melamar. Wah, coba. Oh, kalau kamu mau lamar, ajak aku. Biar kamu dapat tempahannya ya. Iya. Sekalinya calonnya malah ngomong, ngapain sih bawa kayak ginian? Aku bilang barakallah. Kalau benar kan barakallah, aku bilang barakallah, sebentar gua tikung dong. Ya itu sih kalau melihat ini ya teman-teman ya, maksudnya kalau melihat itulah hebatnya ketika cinta kita tundukkan dalam ketaatan. Gitu. Kecenderungannya itu kan hanya sekedar melihat ya. Dia sama Al Farisi hanya melihat, lalu rasa itu muncul. Kan gitu. Tapi kan nggak perlu. Coba kalau rasa itu muncul, lalu dia, mau nggak kamu jadi pacarku? Pacaran mereka, habis waktu, ya kan bertahun-tahun. Ada nggak yang pacaran tuh kayak kredit rumah? KPR, banyak, 10 tahun, sampai ada bilnya. Kalau dulu kan masih pacaran tuh KPR apa, kredit motor, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang tuh ada yang pacaran sampai 10 tahun, 15 tahun. Kayak kredit rumah, ujung-ujungnya nggak nikah, ujung-ujungnya nggak dapat sertifikat. Kan gitu. Sakitnya lebih parah. Nah itu artinya kan apa? Baper-baperan, buang waktu, buang tenaga, ya nggak, buang duit, ya nggak. Udah dikenalin ke orang tua, belum tua sudah setuju. Nah, belum lagi yang ibaratnya problem